Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa TA TV dimanapun berada, kita masih melanjutkan tentang kajian kita nasihat Luqman bagi umat manusia. Kalau kemarin kita sudah menyampaikan nasihat Luqman yang pertama, kita jangan musyrik. Kita harus punya akidah yang kuat sampai titik darah penghabisan kita masing-masing. Keimanan yang kokoh, akidah yang kuat. Meskipun dengan terpaan hidup yang kadang silih berganti. Kokoh, kuat, istiqomah. Kemudian yang kedua kemarin adalah tentang syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Sekarang yang ketiga, nasihat Luqman buat kita adalah perbuatan baik dan buruk pasti ada balasan dari Allah. Ya'ti bihallah. Maka ketika Luqman memberitahu kepada nasihat pada umat manusia, terutama ketika Luqman memberikan nasihat pada anak-anaknya, dan ini buat kita semua, karena Quran buat hudalinas, petunjuk bagi manusia. Dan nasihat Luqman itu tercantum dalam Al-Quran, berarti buat kita semua. Apa? Perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia itu ada balasan dari Allah. Kalau kita sudah mendapat nasihat itu, bahkan ada hadisnya, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzum bih, berbuatlah sesukamu pasti akan dibalas oleh Allah. Ya, maka kita perlu mampu mengendalikan diri, bisa memilih dan memilah, bisa tahu perintah dan larangan, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan, sehingga kita nanti mati tidak sia-sia. Hidup ini manfaat, karena hidup ini ajang kompetisi dan mana yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang baik amalnya yang akan dipilih Allah. Ibaratnya benih padi yang akan dipilih oleh Allah adalah yang mentes, yang jitu. Kemudian nasihat yang keempat, tegakkan sholat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya bunaya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha anil mungkar wasbir ala ma asobak. Yang keempat adalah kita dinasihati oleh Luqman agar seorang muslim harus selalu aqimis sholah, menegakkan sholat, mendirikan sholat, tidak boleh ditinggalkan, karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin, siapa yang menegakkan sholat berarti membuat kokoh agamanya. Waman tarakaha faqad hadamadin, siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merubuhkan agamanya. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, juga diperintahkan, dinasihatkan oleh Luqman, kita senang beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak dalam kebaikan, mencegah dalam kemungkaran, saling mengingatkan, saling menasihati, bukan saling mencaci maki, bukan saling untuk mencari kesalahannya, bukan untuk mencari yang paling benar itu siapa. Yang paling benar adalah Allah. Kalau kita tidak mungkin paling benar, mungkin benar itu cuma sedikit, tapi yang lainnya ada kesalahannya. Dan wasbir ala ma asobak, dan bersabarlah
ketika kita sedang mendapat musibah. Orang hidup suatu saat pasti akan kena cobaan hidup, saudaraku. Ibarat kita naik motor, kadang roda ban motor kita kena paku atau kena benda tajam, itu termasuk musibah. Atau mungkin ketika kita sedang berjalan, kaki kita terkena duri, kesandung batu dan sebagainya, itu musibah. Dan setiap orang pasti akan terkena musibah. Itu sangat dianjurkan untuk menerima dengan kesabaran. Maka sebetulnya nasihat Luqman kepada kita ini subhanallah luar biasa. Sehingga saking bagusnya Luqman ketika memberikan nasihat pada anak-anaknya, bukan hanya memberikan nasihat, tapi figur Luqman itu sendiri sudah memberikan contoh, memulai dari dirinya sendiri. Seperti perintahnya Rasul, ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Ketiga dan keempat, insya Allah masih ada nasihat Luqman lagi yang perlu kita sampaikan pada episode berikutnya. Sekian saudaraku, ada kurang lebihnya mohon maaf dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.